Waktu di penghujung tahun 2024 kemarin, Pichel sempat nunjukin sebuah laptop gaming dengan spek AMD Ryzen 8040 series yang sudah menggunakan prosesor dari seri Ryzen-nya AI. Dan oleh karena itu, sebagai pembuka konten laptop untuk tahun 2025, Pichel kembali akan menampilkan sebuah laptop gaming dari keluarga besarnya Asus yang kali ini sudah menggunakan prosesor top tier dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 300 series. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah laptop gaming dengan nama Asus TUF Gaming A14 dengan kode FA401WV. Dengan kode lengkapnya FA401WV R946G9G OM. Spesifikasi laptop gaming ini adalah sebagai berikut. CPU AMD Ryzen AI 9 HX370 Mobile Processor, RAM 32GB LPDDR5 Dual Channel 7,5 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 890M dengan sharing memori sebesar 4GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop dengan 8GB dedicated memory, dan layar IPS panel 14 inci matte finish dengan resolusi 2560x1600 pixel atau 2,5K dengan refresh rate sebesar 165 Hz. Dari segi desainnya, laptop gaming ini masih sama dengan seri TUF yang pernah Pichel review beberapa waktu yang lalu, yang memang tampilannya lebih kalem tapi juga tetap masih kelihatan profesional. Untuk tim colornya sendiri, dia masih menggunakan tim color warna hitam dengan matte finish di seluruh permukaan bodinya. Jadi memang konsep desainnya bakalan cocok nih buat teman-teman yang mungkin lagi nyari laptop kantor tapi buat gaming, atau mungkin laptop gaming buat kantor kali gitu ya. Ya terserah teman-teman aja deh. Intinya desain ini tuh kalem dan gak ada agresifnya sama sekali. Dan di samping desain yang simple ini, laptop dengan dimensi 31,1 x 22,7 cm ini memiliki ketebalan 1,7 cm dengan bobot hanya 1,5 kg. Sehingga membuat laptop ini super compact untuk penggunaan sehari-hari, bahkan untuk teman-teman yang mobilitasnya cukup tinggi. Sementara untuk detail desainnya, mulai dari depan nanti pada area display panel tuh tampilannya memang polos aja. Hanya ada logo TUF di bagian kanan atas dari display panelnya. Kemudian di sisi dalam, tampilannya pun gak jauh berbeda. Tidak ada aksen-aksen yang menonjol untuk desainnya, dan hanya ada logo Asus pada bezel layar bagian bawah, dengan variasi warna putih dari font-font keyboardnya. Dan di sisi belakang terdapat exhaust ventilation sebagai jalur pembuangan udara panas dari bagian dalam laptopnya. Jadi hawa panasnya nggak nyembur ke arah layar layaknya beberapa laptop yang udah pernah Pichel review. Ke sisi bawahnya pun tampilannya juga gitu-gitu aja. Hanya ada pad karet untuk kaki-kaki laptop dan juga grill ventilasi untuk sirkulasi udara ke bagian internal laptop. Kalau ngomongin soal build quality-nya, maka laptop ini pun juga sudah pakai metal chassis dengan display dan juga back cover berbahan aluminium. Nggak cuma itu aja, laptop ini juga udah lolos sertifikasi standar militer MIL STD 810H, yang artinya sudah dites buat tahan banting, mulai dari suhu ekstrim, kelembaban tinggi, sampai getaran dan juga benturan ringan. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa laptop ini kemana-mana, nggak perlu khawatir soal durability-nya. Sementara untuk flex di area display cover dan juga keyboardnya juga hampir nggak kerasa. Karena pas Pichel coba tekan, ini feel-nya masih kerasa kokoh dan nggak ada kesan ringkih sama sekali. Dan yang terakhir pada bagian desain jelas adalah kelengkapan I/O port. Dimana pada laptop gaming ini tuh teman-teman bisa temukan di bagian kanan dan juga kiri dari laptopnya. Mulai dari kiri nanti di sini terdapat Asus Slim Power Port, satu port HDMI 2.1 FRL, satu port USB Type-C 4.0 yang support DisplayPort 2.1, dan Power Delivery 3.0 dengan input 20 volt 5 ampere, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan juga combo audio port 3,5 mm. Sementara di sisi kanan ada satu port micro SD card reader dengan format UHS 2 dengan kecepatan hingga 312 MB per second, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DisplayPort 1.4 dan juga G-Sync, serta satu port USB Type-A 3.2 Gen 2. Kalau ditanya apa lagi yang kurang dari I/O portnya, kayaknya udah tergolong lengkap. Semua jenis port sudah ada dan beragam variasi pula. Walaupun memang menurut Pichel absennya LAN port ini bisa menjadi kendala lah, terutama buat teman-teman yang butuh koneksi internet yang stabil, menurut Pichelnya agak sedikit mengganggu. Tapi ya kalau memang butuh banget, tinggal pakai aja tuh donggelan yang biasanya banyak dijual, ataupun mungkin pakai USB hub. Harusnya selebihnya I/O port di laptop ini sudah lebih dari cukup banget. Di bagian layar, laptop gaming ini nanti menggunakan display IPS panel matte finish berukuran 14 inci dengan aspek rasio 16:10 dan resolusi 2560x1600 pixel atau 2,5K. Sementara untuk layarnya sendiri sudah memiliki refresh rate 165 Hz dan memiliki response time 3 ms. Layarnya pun juga sudah ada sertifikasi NVIDIA G-Sync compatible, jadi harusnya lebih minim untuk screen tearing
terutama buat game-game yang kompetitif, apalagi buat game yang memang support akan G-Sync. Panelernya sendiri pun juga diproduksi oleh BOE dengan kode NE140QDM-NX7 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi secara spec sheet ada di 100% sRGB. Dan waktu kita tes pakai X-Rite Display Plus, maka hasil kalibrasi layarnya adalah 68,8% di CP3, 90,6% sRGB, dan 65% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 450 nits dengan kontras rasio 1189 berbanding 1. Memang secara color akurasinya ini di bawah dari klaim spec sheet-nya ya. Tapi tetap ini masih sangat layak lah buat kita pakai gaming. Apalagi game-game yang ya mungkin butuh warna yang lumayan vibrant kayak Dota 2 ataupun Genshin Impact harusnya nggak masalah. Tapi kalau buat teman-teman yang butuh preset lebih spesifik, maka sebenarnya teman-teman bisa buka aja tuh aplikasi Armoury Crate, lalu masuk kepada menu game visual. Di mana pada menu tersebut terdapat beberapa preset layar yang bisa teman-teman pilih, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian lah. Dan selain itu pun screen to body ratio-nya ini mencapai akan 88% karena bezel layarnya yang memang tergolong tipis. Cuma 0,4 cm nih di sisi kanan dan juga kiri, 1 cm di bagian atas dan 2,5 cm di bagian bawah. Bezel yang tipis ini juga bikin tampilan layarnya jadi lebih luas dan makin nyaman buat kita pakai. Dan untuk layarnya pun nanti juga ditopang sama 2 buah engsel di bagian kiri dan kanan yang bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi kalau mau dipakai dalam beberapa posisi yang berbeda, entah buat kerja, nonton, ataupun sekedar nyantai, harusnya tetap fleksibel dan juga nyaman. Kemudian untuk bagian input device-nya sendiri, laptop ini hanya dilengkapi dengan 2 input device standar dan tanpa adanya security input. Untuk keyboardnya sendiri, keycapnya ini bertipe chiclet dengan ukuran 1,5 cm dan travel distance sejauh 1,7 mm, yang bikin typing feel-nya terasa bumpy dan juga responsif. Ditambah lagi layout keyboardnya juga cukup rapi dan proporsional, jadi nggak butuh waktu lama buat kita bisa adaptasi. Dan waktu pas Pichel pakai buat keperluan ngetik dan pakai buat sehari-hari normal gitu ya, maka setiap kita pakai itu masih kerasa jelas lah feedbacknya. Dan buat pakai lama pun juga Pichel nggak ada masalah. Typing positionnya natural dan juga ya pokoknya everything normal lah. Demikian juga waktu Pichel tes buat gaming. Feeling pemakaiannya masih kerasa oke, walaupun minus di efek imersif karena suara klik-klik dari keyboardnya ini tergolong ya hening lah gitu ya. Jadi agak kerasa kurang feedbacknya aja kalau waktu main game. Backlight yang terbuat dari mini LED pun juga hadir buat nambah estetika, sekaligus bikin nyaman dipakai buat kondisi minim cahaya. Tapi sayangnya backlight ini sini tuh bukan yang perky, melainkan one zone backlight. Jadi semua warna yang seragam di seluruh keyboardnya. Meskipun begitu, efek pencahayaannya tetap kelihatan keren dan juga bakal diatur sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Selain itu, backlightnya pun juga punya 3 variasi efek backlight, yaitu static, breathing, dan juga strobing. Semua ini bisa teman-teman trigger langsung lewat tombol aura ataupun juga tombol F4. Atau kalau mau lebih fleksibel, bisa juga diatur lewat aplikasi Armoury Crate di menu lighting. Tingkat kecerahannya pun juga bisa disesuaikan dengan 3 level, yang bisa teman-teman langsung atur lewat tombol F2 ataupun juga F3. Jadi bisa bebas deh, atur aja sesuai dengan kondisi pencahayaan sekitar, biar tetap bisa nyaman dipakai, nggak terlalu keterangan ataupun juga nggak terlalu redup. Dan sebagai navigasi tambahan pun, seperti yang udah Pichel spill tadi, terdapat 4 dedicated button tuh di sisi atas dari keyboard, yang berfungsi untuk up dan juga down buat volume suara, microphone mute, dan juga Armoury Crate, di mana di sisi atas dari keyboardnya. Jangan lupa juga ada dedicated button untuk aplikasi Microsoft Copilot yang diletakkan di sebelah dari tombol direction. Lebih lanjut untuk input device kedua adalah touchpad, di mana dia memiliki touchpad berukuran 12,8 x 7,8 cm yang memiliki permukaan dari material kaca. Secara posisi pun dia ditempatkan tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Clicking feel touchpad-nya ini kerasa empuk dan terbilang responsif saat Pichel tes untuk penggunaan harian ataupun saat digunakan buat gaming test. Sementara untuk suara kliknya pun juga tergolong lumayan senyap. Tapi kalau teman-teman nggak butuh-butuh amat sama touchpad-nya, tinggal pencet aja tuh tombol F10 buat menonaktifkannya. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba tampilin contoh feedback dari keyboard dan juga touchpad untuk laptop ini. Check this out.
Di bagian performa, laptop gaming ini nanti menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 9 HX370 yang memiliki dua jenis arsitektur yang berbeda. Yang pertama, untuk Zen 5-nya, dia ini memiliki total 4 cores dan 8 thread. Sementara untuk yang arsitektur kedua adalah Zen 5C yang memiliki 8 cores dan 16 thread. Sehingga dia memiliki total utuh 24 threads dan menggunakan fabrikasi sebesar 4 nanometer. Prosesor juga memiliki base clock 2 GHz dengan boostnya hingga ke 5,1 GHz. Sementara untuk yang Max Zen 5C clocknya, dia memiliki frekuensi maksimum hingga 3,3 GHz. Dan untuk urusan TDP pun, default TDP-nya berada di 28 Watt dengan maksimum TDP hingga ke 54 Watt. Dan selain dari spesifikasi tadi, Ryzen AI 9 HX370 ini juga sudah dilengkapi dengan AI Engine, yaitu AMD XDNA 2. Yang bikin prosesor ini beda dari prosesor yang lain. Karena dia sudah punya NPU sampai 50 TOPS, yang artinya AI ini nggak cuma jadi fitur tambahan, tapi beneran bisa dipakai buat bantu teman-teman kerja. Mau pakai editing, sekedar nyobain AI generatif langsung di laptop, itu bisa semua tanpa ribet-ribet harus masuk ke cloud. Dan karena sudah pakai arsitektur Zen 5 yang terbaru dengan 12 core dan 24 thread, maka multitasking pun juga jadi super lancar. Render video juga cepet banget dan coding berat juga bisa jalan tanpa hambatan. Ditambah lagi dengan total cache hingga 36 MB, maka semua proses jadi lebih responsif dan gak banyak loading-loading yang gak jelas. Yang gak kalah penting juga, AMD ini nge-boost akan efisiensi daya di seri ini. Jadi meskipun kencang, Ryzen AI 300 ini tuh tetap hemat baterai. Cocok buat teman-teman yang memang sering kerja mobile dan gak mau terus-terusan nge-charge, tapi memang tetap masih butuh performa yang mentah gitu. Gitu bisa digas gitu. Nah, tapi apakah memang hasilnya benar seperti itu? Ya, ntar, Pichal akan tunjukin hasil tesnya. Jadi pantengin terus akan video ini. Selain itu, laptop game ini juga sudah dilengkapi dengan RAM 32GB LPDDR5 Dual Channel 7,5 GHz dan sudah menggunakan OS Windows 11 Home Single Language dengan build number 26120.2705 atau build number 24H2. Dan lupa juga, di laptop ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Armoury Crate sebagai performance booster untuk laptop ini. Dan untuk kita menguji akan ketangguhan akan laptop gaming ini, seberapa kuat dia bisa kasih performanya, Pichal akan siapkan beberapa hasil dari synthetic benchmark dan juga real test dan gaming test sampai kepada idle dan juga stress test, biar teman-teman bisa sama-sama lihat. Dan skenario yang Pichal pakai buat benchmark ini sama dengan Asus TUF yang sudah Pichal review beberapa bulan yang lalu. Yaitu pertama dengan battery mode dengan komposisi Windows Based Performance Mode, HyperRX pada AMD Adrenalin, GPU Ultimate, dan Performance Mode pada Armoury Crate. Sementara skenario kedua adalah Charging Mode yang memiliki komposisi yang sama dengan Battery Mode. Hanya saja pada Armoury Crate, Performance Mode-nya diganti dengan Turbo Mode, karena memang mode ini hanya bisa aktif saat laptopnya terhubung ke arus listrik. Dan jangan lupa juga, Pichal set laptopnya kepada Airplane Mode dan menonaktifkan akan Windows Defender, agar bisa meminimalisir akan background activity yang bisa mengganggu testing selama Pichal lakukan. Dan yang pertama, tes dimulai dengan Cinebench 2024 dengan satu kali pengujian. Di battery mode menghasilkan skor 8522 untuk GPU, 1094 untuk CPU multicore, dan 109 untuk CPU single core. Sehingga ampere ratio-nya adalah 10,03 kali. Dan di charging mode menghasilkan skor 9959 untuk GPU atau naik 16,9%, 1199 untuk CPU multicore atau naik 9,6%, dan 114 untuk CPU single core atau naik 4,6%. Hingga ampere ratio-nya adalah 10,51 kali atau naik sebanyak 4,8%. Testing kedua menggunakan Cinebench R23 dengan satu kali pengujian. Di battery mode menghasilkan skor 16.854 untuk CPU multicore dan 1154 untuk CPU single core. Sehingga ampere ratio-nya adalah 14,6 kali. Sementara untuk charging mode menghasilkan skor 23.432 untuk CPU multicore atau naik 39,0%. Dan 2004 untuk CPU single core atau naik 73,7%. Sehingga ampere ratio-nya adalah 11,69 kali atau turun sebanyak 19,9%. Testing ketiga dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Di battery mode, skor rata-ratanya adalah 5042. Sementara di charging mode, skor rata-ratanya adalah 9205 atau naik 82,6%. Testing keempat dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Di battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 52 detik, dan di charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 37 detik, atau lebih cepat 13,4%. Testing kelima dengan tes rendering Pichal Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264, dan juga preset quality 4K, maka di battery mode render time-nya adalah 2 menit 14 detik. Sementara untuk charging mode, render time-nya menjadi 2 menit 3 detik atau lebih cepat 8,4%. Testing ke-6 dengan PCMark 10 untuk gambaran overall performa dari laptop ini. Maka di battery mode, skor yang didapat adalah 10.195 untuk Essential, 9.820 untuk Productivity, dan 12.435 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.712.
Sementara untuk charging mode, skor yang didapat adalah 10.393 untuk esensial, 9.712 untuk productivity, dan 13.209 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.891 atau naik 2,3%. Nah, beralih ke bagian storage, laptop gaming ini nanti sudah menggunakan storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari brand Western Digital dengan kode PCSN5000S sebesar 1 TB. Dan untuk kita mengetahui akan kecepatan storage-nya, kita lanjut masuk ke testing ke-7 dengan Crystal Smart. Dan pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread di battery mode, kecepatan membaca datanya sebesar 3,6 GB per second dan menulis datanya sebesar 3,4 GB per second. Sementara untuk charging mode, kecepatan membaca datanya 6,3 GB per second atau lebih cepat 75%, dan menulis data 5,6 GB per second atau lebih cepat 64,7%. Dan beralih untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread di battery mode, maka kecepatan membaca datanya mencapai 59,5 MB per second dan menulis data 97,3 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya adalah 65,5 MB per second atau lebih cepat 10% dan menulis datanya adalah 108,4 MB per second atau lebih cepat 11,4%. Beralih ke bagian grafis, maka laptop game ini sudah menggunakan integrated GPU AMD Radeon 690M yang memiliki arsitektur RDNA 3+, dengan 16 computation unit, 1024 unified pipeline, dengan speed up to 2,9 GHz, dengan sharing memory default sebesar 4 GB. Sebagai GPU paling bertenaga dari AMD di tahun 2024, maka Radeon 890M ini pun juga sudah mendukung nih akan ray tracing dan berbagai kodek video modern seperti AVC, HEVC, PP9, serta AV1. iGPU ini berada di kelas yang sama nih dengan GTX 1650 laptop dengan kemampuan menjalankan game AAA di tahun 2024 di 1080p setidaknya pada pengaturan low. Jadi cukup wow juga ya untuk integrated GPU nih. Ujung-ujungnya hal-hal ini tuh membuat akan Radeon 890M itu bisa menjadi salah satu iGPU terbaik untuk gaming tanpa dedicated GPU. Selain itu ada juga discrete GPU dari Nvidia dengan RTX 4060 laptop yang memiliki spesifikasi 3072 CUDA cores, 96 AI cores, 24 RT cores, 1,5 GHz base clock, 2,2 GHz boost clock, dengan TGP up to 115 watt, dengan dedicated memori sebesar 8 GB GDDR6. Dan untuk menguji kemampuan grafisnya, kita lanjut nih dengan testing ke-8, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Untuk Radeon 890M di battery mode, maka render time-nya tuh di 1 menit 49 detik, dan di charging mode itu render time-nya menjadi 1 menit 37 detik, yang artinya lebih cepat sekitar 11%. Sementara untuk RTX 4060 laptop di battery mode, render time-nya di 26 detik, dan di charging mode-nya render time-nya tuh menjadi 22 detik, atau lebih cepat sekitar 15,4%. Kemudian untuk tes terakhir di Scientific Benchmark, maka Pichel gunakan 3D Mark Time Spy. Untuk Radeon 890M di battery mode mendapatkan skor 3536 untuk grafik, 9809 untuk CPU, dan 3911 untuk overall skornya. Sementara untuk charging mode, dia mendapatkan skor 3707 untuk grafik atau naik 4,8%, 10206 untuk CPU atau naik 4,0%, dan 4098 untuk skor totalnya atau naik sebesar 4,8%. Sementara untuk RTX 4060 laptop di battery mode, dia mendapatkan skor 7394 untuk grafik. Sementara untuk CPU dia di 9794 dan skor totalnya adalah 7676. Dan di charging mode, dia mendapatkan skor 10415 untuk grafik atau naik 40,9%, 11368 untuk CPU atau naik 16,1%, dan 10547 untuk overall skornya atau naik 37,4%. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Check this out.
Next kita lanjut ke gaming test. Dan untuk skenario-nya pun masih sama yang kayak tadi, yaitu battery dan juga charging mode. Sementara untuk game settingnya, Pichel gunakan native resolution layarnya, yaitu 2560x1600 atau 2,5K dengan maksimum setting pada setiap gamenya. Game pertama yaitu GTA 5 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 114,2 dengan maksimum di 190,7 dan minimum 81,8 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 131,8 dengan maksimum 209,3 dan minimum di 83,6 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 15,4%. Game kedua Counter-Strike 2 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate di 88,9 dengan maksimum di 107,7 dan minimum di 57,8 fps. Sementara charging mode rata-ratanya di 104,5 dengan maksimum di 132,9 dan minimum di 69,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 17,5%. Game ketiga Dota 2, native resolution dan juga setting best looking. Di battery mode rata-rata frame rate di 95,7 dengan maksimum di 126,7 dan minimum di 68,0 fps. Sementara charging mode rata-ratanya di 117,9 dengan maksimum di 153,6 dan minimum di 80,4 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 23,2%. Game keempat FIFA 22, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate di 155,5 hingga maksimum di 204,3 dan minimum di 25,9 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 193,8 dengan maksimum di 257,5 dan minimum di 2,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 24,6%. Game kelima The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate di 140,4 dengan maksimum di 182,6 dan minimum di 7,9 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 178,7 dengan maksimum di 186,9 dan minimum di 12,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 27,3%. Game ke-6 Cyberpunk 2077, native resolution dan juga setting ray tracing ultra. Di battery mode rata-rata frame rate di 100,6 fps dengan maksimum di 113,7 dan minimum di 90,2 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 133,8 dengan maksimum di 152,2 dan minimum di 109,2 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 33,0%. Game ke-7 NFS Unbound, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate di 65,9 dengan maksimum di 78,1 dan minimum di 40,8 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 87,2 dengan maksimum di 101,1 dan minimum 3,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 32,3%. Game ke-8 Valorant, native resolution dan juga setting high. Di battery mode rata-rata frame rate di 153,5 dengan maksimum di 251,9 dan minimum di 84,5 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 351,6 dengan maksimum di 473,9 dan minimum di 245,3 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 129,1%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting high. Di battery mode rata-rata frame rate di 107,5 fps dengan maksimum di 271,6 dan minimum di 2,6 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 132 fps dengan maksimum di 169,5 dan minimum 100,1 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 22,8%. Dari segi performa maka laptop ini sendiri sebenarnya masih bertenaga banget lah. Walaupun kita tanpa charger ya. Karena walaupun rata-rata skor benchmarknya bisa jadi mungkin turun sekitar 15-20% ya. Dan pada FPS juga kadang-kadang berkurang 30-50% tergantung beban grafisnya. Tapi penurunan ini apa ya? Harusnya masih dalam batas yang wajar lah. Memang hal ini terjadi karena sistem otomatis yang membuat daya ke CPU dan juga GPU-nya tuh dibatasi demi efisiensi baterai. Karena memang kalau pakai mode turbo sebagai pendongkrak performanya, ini pertama nggak bisa aktif kalau nggak dicolokin. Kedua juga pasti akan lebih boros baterai gitu. Jadi ujung-ujungnya performanya memang sedikit agak ditahan buat hemat baterainya. Tapi menurut Pichel cukup wajar lah, mengingat ini juga kan ditujukan buat di tengah-tengah gitu ya, bukan yang kayak PC desktop replacement gitu. Jadi kalau kita mau pakai di luar, minimal masih ada sisa-sisa daya yang kita bisa pakai lah gitu. Jangan semuanya digeber, percuma juga kan digeber, nanti nggak sampai sejam udah habis gitu kan. Sementara untuk sistem pendinginannya, maka laptop ini tuh dilengkapi dengan sepasang kipas dengan 89 buah bilah yang ultra tipis dengan tebal tuh hanya 0,1 mm.
Kipas ini pun juga nanti menggunakan mekanisme fluid bearing system yang membuat perputarannya jadi lebih halus dan juga lebih senyap, tanpa kita mengorbankan akan performa kipasnya. Secara flow udara, nanti udara segar tuh nanti disedot dari sisi bawah laptop, kemudian disalurkan kepada CPU dan juga GPU-nya lewat 3 buah heat pipe. Lalu nanti udara panasnya dibuang melalui ventilasi di bagian belakang. Selain itu pun terdapat sepasang dust filter di back cover yang membantu mengurangi debu yang masuk, sehingga pendinginan jadi tetap optimal lah, terutama dalam jangka panjang. Dan untuk menguji akan efektivitas cooling sistemnya, maka laptop ini kita tes dalam kondisi idle dan juga kita lanjutkan dengan stress test. Kita pakai aplikasi ID64 buat stress test ya. Untuk skenario pun juga masih sama aja dengan benchmark yang kita lakukan tadi ataupun juga waktu kita pakai gaming test. Untuk idle test di battery mode, maka CPU usage-nya berada di rata-rata 4,1% dengan suhu yang stabil di 49,7 derajat dengan puncaknya di 56,1 derajat. Sementara untuk konsumsi dayanya di 5,9 watt dengan core clock rata-rata di 1,8 GHz yang beberapa kali spike ke 2,8 GHz. Setelah 10 menit, laptopnya Pichel set ke charging mode dan CPU usage-nya sempat naik turun ke 4,8%, lalu turun ke 2,7%. Sementara suhu yang awalnya tadi di 52,9 derajat, ini perlahan mulai naik nih ke 56,4 derajat dalam waktu 5 menit, yang akhirnya melandai ke 53 derajat dan tetap stabil sampai akhir pengetesan. Konsumsi daya pun juga nanti ikut naik nih. Rata-rata 9,8 watt dengan puncaknya nyampe ke 11,5 watt. Sementara untuk sisi core clock, dia bekerja stabil di 2,1 GHz yang sesekali menyentuh ke 2,9 GHz. Jadi di kondisi idle, perbedaan antara battery mode dan charging mode sebenarnya juga nggak terlalu beda jauh. Nah, setelah kita istirahatin selama sekitar 10 menit, Pichel lanjutin tuh masuk kepada stress test menggunakan aplikasi ID64. Maka di battery mode, suhunya tuh langsung melonjak ke 82,6 derajat dengan bentuk grafik yang naik turun dengan rata-rata di 78,1 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 85,6 derajat. Sementara untuk powernya sendiri pun juga melonjak ke 60,7 watt di awal testing yang juga menghasilkan grafik yang naik turun dengan power rata-rata di 42,8 watt dengan peak power yang sampai ke 64,6 watt. Sementara core clock-nya sendiri pun juga naik ke 3 GHz dengan grafik yang cenderung stabil dengan rata-rata di 3,1 GHz dengan peak frekuensinya mencapai 3,8 GHz. Setelah 10 menit di battery mode, tesnya juga Pichel lanjutkan dengan charging mode. Dan saat memasuki skenario ini, core temperaturnya kembali melonjak hingga ke 98,2 derajat dengan peak temperatur di 99,1 dan rata-rata di 98,2 derajat Celcius. Powernya pun juga ikutan naik nih ke level 71,8 watt di awal skenario dengan peak power hingga ke 76 watt dan rata-rata di 71 watt. Sementara core clock-nya sendiri hanya naik sedikit di 3,5 GHz pada awal skenario dengan peak frekuensi di 3,8 GHz dan rata-rata di 3,7 GHz. Setelah itu Pichel hentikan testingnya dengan total durasi testing selama 52 menit dan 37 detik. Sementara untuk suhu permukaan laptop pada kondisi saat battery test mode office, maka titik panas di sisi atas dari laptopnya ini berada di area keyboard di bagian atas, dengan suhu rata-rata di 29 derajat dan tertinggi di 29,5 derajat. Sementara untuk titik panas di sisi bawah, ini tuh menyebar hampir seluruh permukaan backplate-nya, dengan suhu rata-rata di 33,8 dengan tertinggi mencapai 34,1 derajat Celcius. Lalu pada saat stress test, maka titik panas di sisi atas laptop masih sama aja, berada di area atas dari keyboardnya, yang juga merupakan exhaust ventilation dari bagian internalnya. Pada ini suhu rata-ratanya tuh mencapai 44,2 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 51,1 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah laptop, titik panasnya tuh terpusat di area chip CPU dan juga GPU-nya, dengan suhu rata-rata 48,1 derajat dan suhu tertinggi mencapai 49,2 derajat Celcius. Kemudian saat gaming test, maka titik panas di sisi atas laptop masih sama dengan tes-tes sebelumnya. Dengan suhu rata-rata pada ini mencapai 48 derajat, dengan suhu tinggi mencapai 54,4 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah, titik panasnya masih ada di sekitar chip CPU dan juga GPU-nya. Pada ini suhu rata-ratanya ada di 49,8 dengan suhu tertinggi mencapai 51,2 derajat Celcius. Nah, berdasarkan hasil yang udah teman-teman lihat tadi, ya serangkaian tes yang tadi, maka Pichel bisa bilang bahwa laptop ini sebenarnya punya sistem pendinginan yang cukup efektif. Tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak bisa sepenuhnya menahan panas saat ini performanya kita geber. Di battery mode, suhu CPU-nya memang masih relatif terkendali di kisaran 78,1 derajat. Tapi waktu masuk kepada charging mode, suhunya langsung melonjak ke 98,2 derajat dengan puncaknya nyampe ke 99 derajat ya. Ya memang kalau untuk battery mode ya wajar, karena dia kan di power limit gitu ya. Tapi kalau di charging mode yang sampai 71 watt, gile. Bener-bener matang kali ya, telur dimasak nih matang kali sini. Dan sementara kalau soal suhu permukaan dari laptopnya, maka area atas keyboard ini sebenarnya jadi titik yang paling utama untuk panasnya. Dengan suhu tertingginya itu mencapai lebih dari 54 derajat gitu. Dan ini juga hampir sama aja
sama dengan yang area di bagian bawah, terutama di area sekitar CPU dan juga GPU-nya, dimana ini panas banget, terutama saat laptop bekerja di beban yang maksimal. Ya artinya kalau memang kita pakai buat kerja keras, kayak gaming ataupun juga kita editing segala macem ya, Pichel nggak bosan-bosannya buat jangan dipangku dah ini laptop, beneran deh, mateng itu kaki, seriusan. Dan juga minimal biar penghantaran panasnya lebih efektif, jadi dia nggak thermal throttling gitu. Masuk di bagian audio, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan sepasang stereo speaker di bagian bawah yang sudah menggunakan teknologi Dolby Atmos dan mendapatkan sertifikasi high-res audio. Kualitas suara yang dihasilkan speakernya ini oke banget buat kita pakai ngegame. Karena waktu Pichel tes buat main game kayak macam Valorant ataupun CS2, ambient sound-nya tuh bener-bener kerasa banget. Dan Pichel jadi bisa menebak tuh arah datangnya musuh, walaupun nggak pakai headset sama sekali. Cuma kocaknya, waktu Pichel tes buat dengerin lagu, output suaranya beda banget. Kerasa kering gitu, dan bassnya hampir nggak kedengeran sama sekali. Jadi memang genre lagu apapun yang Pichel coba mainkan di laptop ini, feel-nya tuh sama aja, flat gitu. Dan untuk output suaranya pun, speaker ini nanti bisa menghasilkan suara rata-rata di 90,5 desibel, dengan maksimum hingga 95,8 desibel. Sementara untuk urusan webcam, maka laptop game ini juga sudah menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel yang bisa menangkap foto resolusi 1920x1080 pixel atau merekam video 1080p 30 fps. Webcamnya pun juga sudah dilengkapi nanti dengan two-way AI noise microphone yang membuat komunikasi online jadi lebih bersih karena dia bisa menghindari suara-suara di background yang lumayan mengganggu. Tapi seperti yang sudah-sudah, kualitas tangkapan kamera ini memang sangat bergantung dengan lingkungan sekitar dari teman-teman sekalian. Hasilnya akan bagus banget kalau kondisinya cahayanya tuh melimpah banget. Dan memang langsung akan berubah 180 derajat kalau kondisinya kurang cahaya ataupun remang-remang. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh, Pichel coba tunjukin hasil dari speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari rekaman webcam laptop Asus TUF Gaming A14 FA401WV. Ya, ini menggunakan setup kameranya 1080p 30 fps atau image-nya 1920x1080. Ini posisi jelas lagi ada di outdoor jam 8 pagi, jadi masih mataharinya juga lagi ketutupan awan mendung. Jadi bisa teman-teman lihat ya, warnanya agak balance kalau lagi di luar ruangan, dan ini sudah menggunakan Windows Studio Effect. Ini kalau misalnya kita matikan background efeknya seperti ini. Ini kalau nyalakan lagi, ini pakai portrait blur, yang ini sekarang standar blur, dan ini juga sudah pakai auto framing. Ini jelas minggir, dia harusnya bisa auto framing ya. Gitu ya teman-teman. Seperti ini. Oh enggak, susah. Nah, habis ini kita akan coba pindah ke indoor buat ngeliat perbedaannya kayak apa ya. Nah, yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil rekaman webcam Asus TUF Gaming A14 nya. Ini dalam kondisi indoor ya. Di depan jauh ada dua softbox yang jadi lampu studio. Ini kita balikin lagi ke portrait blur. Ya, ini kalau misalnya kita muter, nah itu softbox itu 2 biji, 3 biji noh. Jadi gini ya, kalau misalnya kita ngebelakang softbox tuh blurnya apa, noise-nya banyak, terus blurnya juga kayak berantakan sini. Tapi kalau kita pindah ya auto adjustnya langsung jebret, buset putih. Lama ya auto adjustnya ya, putih, overexposure sini. Dan ntar akan adjust sih, cuma lama. Ya itu aja teman-teman, thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, maka laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi modul dari MediaTek di seri V-Logic 330 yang dengan kodenya MT7922. Modul Wi-Fi ini sudah support akan Wi-Fi 6E 802.11ax dengan triple frekuensi di 2,4, 5, dan juga 6 GHz, serta juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.3. Dan buat teman-teman yang butuh koneksi via Ethernet ataupun kabelan, seperti yang sudah bisa mention tadi bagian desain, sayang banget, kita nggak bisa ada disediakan langsung gitu lah portnya. Jadi mau nggak mau harus pakai dongle ataupun konverter USB ya. Jadi lagi disayangkan ya, karena biasanya TUF tuh harusnya komplit lah gitu. Masuk ke bagian baterai, maka laptop ini sendiri menggunakan baterai internal berbahan lithium polimer berkapasitas 73.000 mAh dengan kode C41N2302.
Dalam pengujian PC Mark 10 dengan skenario Modern Office di battery mode, maka baterainya bisa bertahan hingga 5 jam 2 menit dari 100% hingga ke 1% kapasitas baterainya. Sementara untuk skenario gaming di battery mode, baterainya hanya bertahan selama 58 menit dari 100 hingga 3%. Dan untuk mengisikan dayanya sendiri, maka laptop ini sudah dibekali juga dengan charger output maksimum 20 volt 10 ampere atau setara dengan daya 200 watt. Saat diuji dengan mode performance di Armoury Crate, maka baterainya dapat terisi penuh dari 1 hingga 100% dalam waktu 1 jam 38 menit. Sementara kalau dalam mode turbo di Armoury Crate, baterai dapat terisi penuh dari 2% hingga 100% dalam waktu 1 jam 39 menit. Kalau menurut Pichel sih ya, daya tahan baterainya ini masih tergolong masuk akal, terutama buat ukuran laptop gaming. Tapi tetap aja nggak bisa diandalkan untuk sesi kerja panjang tanpa colokan. 5 jam di skenario Modern Office masih oke lah sebenarnya. Tapi kalau dipakai buat gaming, 50 menitan itu benar-benar kayak, ya ampun cuma buat satu match kompetitif doang gitu ya. Atau mungkin sekedar cuma login, cek email sebentar 50. Tapi siapa sih yang ngecek email pakai game di belakangnya jalannya gitu ya. Untungnya kecepatan charging ini bisa dibilang cukup kencang. Dalam kondisi normal, baterainya bisa penuh dalam waktu 1 jam. Dan di mode turbo cuma beda tipis aja. Jadi walaupun daya tahannya nggak bisa dibilang awet, setidaknya nggak butuh waktu lama lah buat balik ke 100%. Kemudian untuk pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade dari laptop ini, sayangnya ini hanya terbatas banget pada sisi storage-nya. Karena RAM pada laptop ini sudah bersifat non-modular, sehingga nggak bisa lagi kita upgrade. Sementara untuk storage-nya sendiri, laptop gaming ini sudah dilengkapi nanti dengan 2 slot M2 NVMe dengan PCIe 4.0 yang bisa teman-teman isi hanya dengan modul yang NVMe 2280. Dan juga sekali catatan karena nggak disediakan lubang sekrupnya untuk seri yang lebih pendek, jadi jangan ngadi-ngadi deh, bener-bener mending langsung 2280 yang panjang aja. Dan untuk storage-nya sendiri saat ini kan sudah terisi tuh dengan modul NVMe berkapasitas 1 TB untuk satu slotnya. Jadi kalau teman-teman mau menambah kapasitas storage-nya, bisa gunakan aja slot NVMe yang kosong, atau kalau misalnya kita udah isi yang satunya lagi, mau ganti yang lebih besar, bisa aja. Tergantung duitnya, ya kan? Menurut Pichel, to be honest, untuk laptop ini opsi upgrade-nya terasa agak nanggung. Biasanya kan kalau TUF tuh nyediain dua-duanya, storage ataupun juga RAM tuh bisa di-upgrade. Ya memang sih RAM-nya udah 32 GB gitu, yang harusnya ya cukup-cukup aja buat gaming dan kerja dalam beberapa tahun ke depan. Tapi karena sifatnya nggak upgradable, jadinya nggak fleksibel aja kalau suatu saat butuh lebih daripada itu. Mana tahu gitu kan kita mau ngerender butuh RAM-nya 64 GB gitu ya kan. Susah juga, nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Tapi ya untung aja, setidaknya sisi storage masih disediakan 2 slot lah. Jadi masih ada 1 slot kosong buat kita upgrade storage ya. Kalau cuma 1 doang juga keterlaluan, ini ultrabook atau apa sih hitungannya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Asus TUF Gaming A14 dengan kode FA401WV atau kode lengkapnya FA401WV R946G9GOM tadi, ini adalah sebuah laptop gaming yang memang compact, yang mungkin ditujukan buat teman-teman yang lagi nyari performa. Tapi juga nggak terlalu butuh-butuh yang gaming yang agresif-agresif gimana gitu. Karena memang secara tampilan overall ya, penampilan laptop ini tuh nggak ada tampang-tampang gamingnya sama sekali lah. Jadi aman buat teman-teman yang mungkin senang dengan desain minimalis seperti ini. Ataupun juga senang dengan laptop tapi nggak mau istrinya tahu gitu ya kan. Ini cocok. Ini laptop buat kerja. Gitu. Tampilannya benar-benar kayak nggak berasa banget gamingnya. Asal harusnya jangan dibuat TUF gaming ya. Asus TUF aja kali ya. Dan secara performa pun laptop game ini sudah menawarkan performa yang mumpuni. Karena secara prosesor sudah dibekali dengan Ryzen AI 300 series yang juga membuat laptop ini bisa menjadi gadget yang handal. Terutama buat kita yang mau ke AI-an lah zaman sekarang. Tapi kalau teman-teman beranggapan kalau laptop ini terlalu kecil buat urusan game karena bentangannya cuma 16 inci, solusinya sebenarnya mudah. Ya tinggal beli aja laptop dengan ini terus habis itu pakai monitor eksternal gitu kan. Kan banyak laptop eksternal tipis-tipis ya kan. Atau nggak colokin aja ke monitor gaming sekalian gitu. Tapi memang ya jadi nggak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Tapi balik lagi tergantung teman-teman lah. Teman yang punya duit kan bukan saya. Sementara untuk harganya sendiri, maka laptop gaming high-end ini tuh dibanderol di harga 27 jutaan di situs resmi dari Asus Indonesia. Dan kalau teman-teman ngerasa price to performance ratio-nya udah oke, harusnya sih angkut-angkut aja sih. Supaya teman-teman bisa langsung buktikan sendirilah hasil tes yang sudah Pichel sampaikan tadi. Masih ada nggak sisa angpaunya zaman dulu? Ya, beberapa minggu yang lalu masih ada sisa angpaunya? Atau udah habis? Dan kalau ada teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencari produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Pichel juga mau ingetin main-main YouTube channel kita yang lain di Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan.
Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia official kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Iya ya, sebenarnya bener gak sih kalau namanya jangan pakai Asus TUF Gaming gitu ya. Kalau cuma Asus TUF gitu doang. Kan kalau kita mau minta gampang gitu. Mau beli laptop apa? Asus TUF gitu. Oh iya, oke. Karena TUF kuat gitu ya. Iya, oke. Tapi kok Asus TUF Gaming? Hah? Gaming gitu kan? Langsung pas yang diingetnya tuh gaming duluan gitu. Jadi nggak bisa dibeli gitu.